Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnai Natasha dari kelas 1 BD 3 Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan CMD dari aplikasi XAMPP atau SAM untuk menambahkan database dan juga membuat tabel. Selain menambahkan database dan juga membuat tabel, saya juga akan mengisi data tabel tersebut. So, langsung aja ya kita mulai. Pertama-tama, teman-teman pastikan dulu nih sudah mendownload aplikasi SEM-nya. Selanjutnya, pencet tombol Start ini pada Apache dan MySQL. Ini sudah saya pencet Start-nya dan langsung saja pencet di sel sini. Teman-teman juga bisa pencet Windows plus R untuk membuka CMD-nya. Langsung saja kita akan masuk ke MySQL. Jadi dengan mengetikkan cd MySQL, kita enter. Selanjutnya cdbin. Nah, ini teman-teman kita sudah masuk di dalam MySQL bin. Ya. Selanjutnya kita ketik lagi MySQL strip atau min Europe. Enter. Nah, ini teman-teman kita sudah masuk di dalam MariaDB ya. Jadi, setelah masuk ke MariaDB, kita bisa langsung saja membuat database. Sebelumnya, saya sudah membuat rancangan membuat database di Word agar mempermudahkan saya membuatnya di SEM ini. Nah, ini adalah rancangan database saya. Jadi nanti saya akan membuat database saya dengan nama Cafetaria. Nah, di sini saya nanti akan membuat empat tabel ya. Tapi tabelnya sama saja. Di sini ada tabel minuman, tabel makanan, tabel snack, pegawai, dan lain-lain. Dan juga di sini saya membuat langkah-langkah membuat database dan tabel menggunakan SEM. Langsung saja yang pertama yaitu kita tadi sudah di langkah pertama yaitu membuka aplikasi SEM, control panelnya itu dengan mencet Start Apache dan MySQL lalu klik sel untuk membuka CMD. Selanjutnya kita di langkah kedua yaitu membuat database. Jadi kita akan membuat database ya. Jadi karena saya tadi bilangnya ingin membuat database dengan nama Cafetaria ya teman-teman. Jadi kita akan memberi nama database-nya yang akan kita buat ini Cafetaria. Kita klik create database. Jadi namanya tadi kita buat Cafetaria, dan kita enter. Nah, setelah itu di langkah ketiga kita akan menampilkan database yang sudah kita buat. Jadi kita akan menampilkan ya database yang sudah kita buat itu apa saja. Yang kita buat tadi kan Cafetaria ya teman-teman. Jadi kita lihat show databases. Kenapa jadi databases? Karena ini nanti akan memunculkan sebuah database yang sudah pernah saya buat sebelum-sebelumnya juga. Nah, ini adalah database yang sudah saya pernah buat ya teman-teman. Nih, ada banyak. Lumayan ya. Jadi yang tadi kita buat adalah Cafetaria nih. Sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya, di langkah keempat, yaitu saya akan memilih database yang akan kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan Cafetaria ya teman-teman. Jadi use Cafetaria. Kita enter. Nah, ini MariaDB-nya kita sudah masuk di dalam Cafetaria ya teman-teman. Selanjutnya, di langkah kelima yaitu kita akan membuat tabel dalam database. Jadi kita akan membuat tabel di dalam database Cafetaria ini, teman-teman. Langsung saja kita buat tabelnya yaitu dengan create table. Create table. Nama tabelnya saya akan beri nama minuman sehat. Kita buka kurung, langsung saja kita enter. Nah, jadi untuk di kolom pertama, jadi garis seperti tanda panah ini adalah untuk yang barisan pertama gitu, teman-teman. Jadi ini untuk kolom pertama. Jadi di kolom pertama ini saya akan mengisinya dengan ID minuman.
ID minuman, INT atau integer. Jadi, integer ini adalah berfungsi hanya untuk menambahkan atau menampilkan angka. Selanjutnya, primary key. Jadi, primary key yaitu hanya untuk angka unik saja. Jadi, selanjutnya kita tambah lagi dengan not null. Jadi, not null ini berfungsi untuk tabel yang tidak bisa untuk diisi sembarangan, teman-teman. Jadi, begitu ya. Kita enter. Nah, selanjutnya untuk di kolom kedua, saya ingin membuat nama minuman. Kita menggunakan varchar. Jadi, varchar ini berfungsi untuk menerima atau bisa menambahkan atau menginput huruf karakter, juga termasuk angka. Jadi, kalau di integer tadi kan cuma bisa angka, teman-teman. Kalau di varchar ini bisa huruf atau huruf unik, karakter juga bisa, dan juga bisa juga termasuk angka. Nah, untuk 100 ini adalah untuk dikasih jarak dengan 100, dikasih jarak 100. Begitu ya, teman-teman. Dan kita tambahkan juga not null. Nah, kita enter. Selanjutnya, untuk di kolom ketiga, saya ingin membuat harga minuman. Chart juga ya, teman-teman. Not null. Enter. Nah, untuk di kolom terakhir, saya ingin membuat stoknya ya. Ketik stok. Kalau stok ini kan kita berupa angka, jadi kita akan menggunakan integer ya, teman-teman, int. Not null. So, enter, dan kita tutup kurung, dan beri tanda titik koma. Karena di awal tadi kita membuat buka kurung ya, teman-teman. Langsung kita enter. Nah, selanjutnya, di langkah ke-6, untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat dalam database yang baru saja kita buat tadi, apakah sudah berhasil atau belum, jadi kita akan melihat tabelnya ya. Jadi menggunakan sini show tables. Nah, ada kan teman-teman minuman sehat. Berarti itu berhasil kita buat ya, teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita mengganti nama tabel. Jadi, minuman sehat ini akan saya ganti menjadi minuman saja ya, teman-teman. Namanya kita ganti menjadi minuman saja. Jadi, kita akan menggunakan alter table. Nama tabelnya tadi minuman sehat ya. Kita ganti namanya itu kita ketik dengan rename to, nama barunya minuman. Kita enter. Nah, coba kita lihat lagi ya teman-teman, kita show table. Nah, sudah berubah kan teman-teman, berarti kita berhasil untuk merubahnya. Selanjutnya, di langkah ke-8, kita akan menampilkan struktur tabel tertentu. Jadi, untuk menampilkan struktur tabel ini yang sudah kita buat tadi, yang ada ID minuman, nama minuman, harga minuman, dan stok, itu kita akan lihat di sini, teman-teman. Jadi, kita dengan mengetikkan dash minuman. Nah, ini sudah samakan dengan rancangan yang sudah saya buat sebelumnya. Ini, teman-teman. Nih, sama ya. Sama dengan ini, teman-teman. Oke, jadi di langkah selanjutnya,
untuk menghapus salah satu kolom. Hapus salah satu kolom yaitu saya akan menghapus kolom stok. Jadi kita akan menggunakan alter table juga. Alter table yaitu minuman nama tabelnya. Kita hapus kolom kan, jadi drop kolom. Yang ingin saya hapus itu stop, jadi drop kolom stop. Kita enter. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman, apakah ini sudah berhasil kita hapus atau belum. Nah, kolom stoknya sudah hilang ya teman-teman. Di langkah selanjutnya, saya ingin menambahkan kolom baru. Jadi, tadi stoknya kita hapus, sekarang saya ingin menambahkan kolom stoknya lagi. Jadi, saya akan menambahkan lagi ya teman-teman, menggunakan alter table juga. Alter table, nama tabelnya tadi minuman. Alter table minuman. Kita tambahkan yaitu dengan add. Add itu tambah ya teman-teman. Add. Karena saya ingin menambahkan stok, jadi dengan stok lagi, add stok. Kita tulis dulu integernya. After harga minuman. Jadi ini membacanya begini teman-teman. Alter table minuman. Jadi kita itu ingin menambahkan stok di dalam tabel minuman setelah kolom harga minuman. Kita enter. Kita lihat lagi teman-teman apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah ada lagi ya teman-teman. Di sini berarti kita berhasil menambahkan kolomnya. Langkah selanjutnya yaitu saya ingin mengisi data dengan strukturnya, sesuai dengan strukturnya. Jadi, saya ingin mengisi data di dalam kolom-kolom seperti ID minuman, itu datanya apa, nama minuman, namanya apa saja, harga minuman, dari nama-nama tersebut harganya berapa saja, dan stoknya ada berapa. Langsung saja, di dalam tabel minuman saya akan mengisi datanya ya teman-teman menggunakan insert into nama tabelnya tadi minuman, jadi insert into minuman. Sebelumnya kan saya sudah membuat rancangan terlebih dahulu ya teman-teman, jadi saya ingin mengikuti data dari rancangan yang saya buat ini. Nah, ini teman-teman. Jadi saya ingin mengisi ininya ya. Jadi untuk di kolom pertama, ini di baris pertama, yaitu yang pertama tadi kan ID minuman. Jadi di dalam ID-nya itu kita klik titik ID-nya satu-satu, sama kita beri tanda petik untuk nama minuman, yaitu yang pertama kita beri nama matcha. Kenapa diberi tanda petik? Karena kita tadi menggunakan varchar ya teman-teman, karena varchar ini kalau tidak menggunakan tanda petik satu itu akan error. Selanjutnya untuk harga minuman kita juga menggunakan varchar. Kita beri harga untuk minumannya yaitu 25.000 ya, harga matcha. Dan untuk stoknya kita beri stok 90. Tutup kurung, kita beri koma, bukan titik koma. Koma ya teman-teman. Selanjutnya untuk di baris kedua, kodenya ID-nya 021. Saya beri nama cappuccino. Kita beli RP-nya yaitu 23.000. Dan stoknya yaitu ada 77.
Kita enter lagi. Untuk di baris ketiga, ID-nya yaitu saya akan memberi ID nomor 032. Dan namanya adalah Americano, nama minumannya. Dan untuk harganya saya akan memberi harga 25.000 juga ya, teman-teman. Dan untuk stoknya saya akan memberi 110. Titik koma, kita enter. Langkah selanjutnya, yaitu di langkah 12, untuk menampilkan isi data pada tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi saya ingin menampilkan data yang sudah saya buat tadi, yaitu matcha, cappuccino, americano, yaitu dengan kita ketikkan rumusnya, yaitu adalah select, kita beri bintang, from, nama tabelnya tadi minuman, kita enter. Nah, berhasil kan teman-teman? Jadi kita lihat seperti rancangan saya apakah sama yang saya buat sebelumnya. Nih, sama ya teman-teman, ada ID minuman, nama minuman, harga minuman, dan stok. Semuanya sama. Ini sama ya teman-teman. Selanjutnya, untuk langkah ke-13 yaitu menampilkan semua data pada kriteria tertentu. Jadi, saya ingin menampilkan dari data nama minuman, yaitu data dari matcha saja, maka saya akan mengetikkan yaitu select, mohon maaf, select, bintang, from, nama tabelnya tadi minuman, di mana where dari kolom nama minuman, di mana nama minuman yaitu matcha. Nah, muncul kan teman-teman, cuma matcha yang muncul dari tabelnya ini karena kita cuma mengambil data dari matcha. Selanjutnya, di langkah ke-14 yaitu menampilkan data tertentu pada semua kriteria. Jadi saya hanya ingin menampilkan data dari harga minuman dari tabel minuman ya teman-teman. Yaitu dengan select harga minuman, from, dari tabel minuman, enter. Nah, yang muncul cuman harganya saja ya teman-teman. Selanjutnya di langkah 15 yaitu menampilkan data tertentu pada kriteria tertentu. Jadi di sini saya hanya ingin menampilkan harga matcha saja. Jadi dengan kita ketik select harga minuman dari kolom harga minuman, from, nama tabelnya tadi adalah minuman, jadi kita ketik minuman dari tabel minuman, di mana di kolom nama minuman, yaitu kita ambilnya di matcha ya. Kita enter. Nah, jadi yang muncul cuma harga dari minuman matcha. Selanjutnya,
Di langkah ke-16 yaitu mengedit data pada tabel. Jadi di sini saya akan mengedit data dan kita lihat dulu mengedit data. Di sini kan saya ada kesalahan nih teman-teman. Kita kurang menuliskan RP-nya ya di Americano. Jadi saya akan mengedit data pada Americano ini teman-teman, harganya ini. Dengan update dari tabel minuman, set, yaitu harganya ya, harga minuman. Di kolom harga minuman, kita tambahkan RP 25.000. Di mana yaitu where nama minumannya Americano. Enter. Kita lihat apakah Americano ini sudah berubah atau belum. Apakah ada RP-nya apa belum. Kita lihat ya teman-teman. Dengan select bintang from minuman. Nah, sudah ada ya teman-teman. RP-nya sudah lengkap. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel baru dengan struktur serupa dengan tabel lain. Jadi kita akan membuat tabel baru, hanya tabel baru tapi tidak dengan mengetik satu-satu seperti yang awal tadi ya teman-teman, seperti ID minumannya, harga minumannya. Seperti itu, kita hanya mengcopy dari data minuman ini teman-teman. Jadi kita membuat tabel barunya itu dengan rumus create tabel. Nama tabel barunya itu kita akan beri nama minuman beralkohol ya teman-teman. Minuman beralkohol. Like seperti minuman, tabel minuman. Jadi dia akan mengambil datanya dari situ teman-teman. Jadi kita langsung aja enter. Nah, kita show table ya teman-teman, apakah minuman beralkohol ini ada. Ada ya teman-teman, ini dia. Selanjutnya, yaitu menghapus semua data tanpa menghilangkan struktur tabel. Jadi kita akan menghapus data dari tabel minuman ya teman-teman, ini yang ada di dalam sini akan kita hapus. Jadi caranya adalah dengan kita ketik trun cate minuman titik koma enter. Nah, kita lihat apakah di dalam tabel minum tersebut masih ada datanya atau sudah berhasil kita hapus. Enter. Nah, tidak ada isinya ya teman-teman karena sudah kita hapus. Langkah selanjutnya yaitu kita menghapus tabel. Jadi selanjutnya saya ingin menghapus tabel dari minuman beralkohol ini teman-teman. Kita hapus, drop, tabel, minuman beralkohol. Kita show tables ya.
kita buktikan apakah sudah terhapus atau belum. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Selanjutnya, saya ingin mengisi kembali data yang sudah saya hapus tadi. Di data tabel minuman kan sudah saya hapus nih, isi-isi data seperti matcha, cappuccino, dan lainnya. Itu sudah saya hapus. Sekarang saya ingin mengisi kembali data tersebut, yaitu insert, info, nama tabelnya adalah minuman, values. Langsung saja kita enter. Nah, untuk baris pertama, kita akan membuat itu 011. Nama minumannya itu adalah matcha. Dan harga minumannya saya beri adalah 25.000. Dan untuk stoknya yaitu kita akan beri stok 90. Kita buka lagi untuk baris kedua yaitu kodenya saya akan buat 021. Namanya adalah cappuccino. Dan untuk harganya saya beri harga 23.000. Dan untuk stoknya saya beri 77 stok. Tutup kurung, koma. Dan yang ketiga itu saya akan beri 032 untuk ID-nya. Dan namanya adalah Americano. Seperti sebelumnya. Untuk harganya yaitu kita beri harga 25.000. Mohon maaf RP-nya ketinggalan. Stoknya kita beri 110 ya teman-teman. Coba kita enter. Dan kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Dengan kita ketik select bintang from minuman. Enter. Nah, datanya sudah ada kembali ya teman-teman karena sudah kita tambahkan. Jadi untuk selanjutnya untuk membuat tabel yang seperti tabel makanan, nih, snack, dan pegawai itu adalah caranya yaitu lakukan hal yang sama untuk menambahkan tabel dan tabel lainnya itu caranya sama dengan kita membuat tabel minuman ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.